Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Jusri Tristan Prabowo dengan NIM 163251006 dari Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Angkatan 2025 dengan kelasnya yaitu RKA 2. Nah, sekarang saya akan membacakan tentang Learning Journal mengenai laporan dari mata perkuliahan dasar pemrograman yang kami lakukan pada hari Senin 4 Mei 2026. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa objektif atau tujuan dari pembuatan Learning Journal pada kali ini. Yang pertama, itu menjelaskan struktur instruksi perulangan looping pada bahasa C. Lalu kedua, menjelaskan dan mengimplementasikan instruksi perulangan dengan pernyataan for. Lalu memahami komponen utama dalam instruksi for, yaitu inisiasi nilai awal, penentuan kondisi batas akhir, dan pengaturan interval atau increment dan decrement. Lalu ada mampu menggunakan instruksi break untuk menghentikan program pada proses perulangan sebelum nilai iterasi mencapai batas akhir. Lalu kelima, yaitu mampu merancang flowchart dan membangun program untuk menyelesaikan masalah logika seperti deret bilangan dan faktorial menggunakan perulangan for. Nah, sekarang kita akan masuk ke aktivitas perkuliahannya. Apa saja sih yang kita lakukan pada mata perkuliahan dasar pemrograman pada Senin 4 Mei 2026? Nah, yang pertama kegiatan dilaksanakan melalui perkuliahan secara tatap muka pada Laboratorium Komputer Kampus C Universitas Erlangga pada Senin 4 Mei 2026. Lalu kegiatan utama perkuliahan adalah mendengarkan ceramah atau lecture yang disampaikan oleh dosen teknik robotika dan kecerdasan buatan yaitu Bapak Ali Ihsanul Kauli. Penyampaian materi dilakukan melalui presentasi PowerPoint oleh dosen. Dilaksanakannya pembelajaran interaktif dan praktik coding secara langsung. Lalu untuk materi yang dibahas, nah kita ini berfokus pada looping nih, lebih tepatnya for loop, khususnya menggunakan pernyataan for dalam bahasa pemrograman C. Tujuannya adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menjelaskan struktur, dasar perulangan, serta mengimplementasikan instruksi for secara efektif untuk menangani proses repetitif dalam sebuah program. Pembahasan materi meliputi komponen inti, perulangan seperti inisiasi nilai iterasi, lalu ada penentuan kondisi batas akhir, lalu serta pengaturan interval melalui operasi increment dan decrement. Nanti akan ada lebih jauhnya saya jelaskannya. Lalu, selain itu, perkuliahan ini juga mengeksplorasi penggunaan instruksi break untuk menghentikan perulangan secara paksa sebelum mencapai akhir. Nah, ini nanti juga ada sendiri nih penjelasannya, teman-teman. Nah, lalu untuk result dan evaluasi. Jadi hasil dari perkuliahan ini apa sih? Sebagai hasil dan evaluasi dari kegiatan perkuliahan mata kuliah pemrograman dasar pada Senin 4 Mei 2026, aktivitas utama yang wajib dilakukan mahasiswa sebagai keluaran dari kegiatan perkuliahan ini adalah pengerjaan 4 soal yang akan dikerjakan pada learning journal untuk menguji pemahaman mahasiswa mengenai materi yang diberikan. Nah, untuk 4 soalnya tersebut seperti ini. Yang pertama, itu ada buat flowchart dan program untuk menampilkan nilai 1 hingga 40 menggunakan instruksi for. Nah, untuk flowchartnya saya seperti ini, teman-teman. Jadi, kita mulai dengan terminator dulu. Terminatornya ini start untuk memulai. Lalu, bentuk persegi ini artinya proses. Jadi, prosesnya kita inisiasi I dulu, variabel I. Nah, lalu setelah itu kita baru masuk ke function for-nya. Di mana for I sama dengan 1, artinya I ini memiliki nilai, yaitu sama dengan 1. Nah, I lebih kecil sama dengan 40, yang artinya bila nilai I ini lebih kecil sama dengan 40, jadi rentangnya berarti dari 1 sampai 40, I plus sama dengan 1, yang artinya I akan selalu ditambahkan dengan angka 1. Jadi maksudnya di sini adalah ketika eh, I ini yang merupakan angka 1 itu masih kurang dari sama dengan 40, dia akan terus-menerus ditambahkan dengan angka 1 hingga programnya nanti akan mencapai angka 40, dan ketika angka 40 programnya berakhir. Nah, bila yes, print I. Artinya hasilnya akan di-print terus. Ini jadi menggunakan output ya yang bentuknya jajar genjang seperti ini akan terus looping, dan ketika sudah no atau tidak, dia akan mengakhiri programnya secara langsung. Seperti itu, teman-teman. Untuk bentuk program C-nya seperti ini. Seperti biasa, saya menggunakan stdoh sebagai library utamanya. Untuk fungsinya bisa teman-teman lihat sendiri. Kurang lebih sama seperti yang ada di flowchart-nya, yaitu I sama dengan variabel I itu adalah 1. Ketika I kurang dari sama dengan 40, maka I akan selalu ditambah dengan angka 1. Lalu kita akan lanjut ke soal nomor 2, teman-teman, yaitu buat program untuk menampilkan nilai 100 hingga 20 dengan instruksi for. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke programnya. Nah, jadi seperti ini programnya. Oh ya, sekedar informasi, alasan kenapa saya tidak memasukkan hasil dari run dari programming ini dikarenakan ditakutkan bahwa hasilnya akan terlalu panjang sehingga bisa dibilang akan sangat boros tempat. Jadi saya hanya akan menampilkan pemrograman codingnya saja sesuai instruksi soal. Seperti itu. Karena walaupun saya menggunakan tampilan online sih yang dia
halamannya itu di sebelah kanan untuk penampilan output, itu pun juga tetap tidak cukup, teman-teman. Seperti itu. Jadi daripada saya menampilkannya hanya sepotongan saja, maka saya putuskan untuk tidak tampilkan, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk soal kedua, itu buat program untuk menampilkan nilai 100 hingga 20 dengan instruksi for. Nah, seperti biasa, saya menggunakan include stdoh sebagai library utamanya, jelas. Lalu kita masuk ke in main. Nah, seperti biasa, saya gunakan inisiasi i, variabel i, di mana i itu nilainya adalah 100 gitu. Nah, nah ini bedanya nih sama yang tadi. I, bila I lebih besar sama dengan 20, maka nilai I akan kurang sama dengan satu. Yang artinya nilai I akan terus dikurangi dengan satu. Artinya apa? Jadi ketika nilai I yang merupakan dia ini, nilai ini sama dengan 100, dia dibacanya masih lebih dari sama dengan 20, maka dia akan selalu dikurangi satu hingga nilainya mencapai 20 dan programnya berhenti. Nah, ini dia yang disebut increment dan decreasement, teman-teman. Kalau increment yang seperti program satu, dia akan terus bertambah. Dia menggunakan operasi penjumlahan, teman-teman. Itu yang disebut dengan increment. Artinya dari kecil ke besar. Sedangkan untuk yang nomor dua, inilah yang disebut dengan decreasement. Artinya dari besar ke kecil, teman-teman. Dengan menggunakan operasi pengulangan. Nah, setelah operasi ini di coding, kita membuat programnya, tentu saja kita print F untuk menghasilkan output dan return zero seperti biasa, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak akan menampilkan outputnya karena outputnya bisa dibilang cukup panjang sehingga daripada memboroskan tempat, saya akan mengikuti instruksi soalnya saja untuk tidak menampilkan outputnya dan hanya codingannya saja, teman-teman. Nah, ini nomor tiga. Ini yang bisa dibilang sedikit tricky, teman-teman. Karena di sini ada tiga soal, ada 3 poin dalam satu soal ini. Di mana ini bisa dibilang lebih kompleks daripada yang pertama, yang nomor satu dan nomor dua. Yang pertama, input input n. Jadi kita soalnya dulu ya. Buatlah program menggunakan instruksi for dengan inputkan jumlah nilai maksimal atau n data dan output print data sebagai berikut. Nah, untuk soal pertama, teman-teman, kita menggunakan ada soalnya yaitu input n dan outputnya ketika kita menginputkan n apapun itu, outputnya dia harus em, angka bilangan biasa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapi bilangan genapnya dia negatif gitu. Jadi ganjilnya dia positif, bilangan genapnya negatif. Bagaimana cara membuatnya? Sekarang teman-teman bisa lihat coding yang sudah saya buat, di mana kita tentu saja menggunakan include stdoh seperti biasa. Kita in main. Nah, di sini kita in n, n ini yang akan diinput, dan i ini nanti yang berfungsi untuk loopingnya ya, teman-teman. Nah, kita print f input n, di mana kita scan f juga n karena diminta di input ya, dimintakan nilai n ini kita input manual gitu. Nah, lalu kita print f ini kita atur outputnya, di mana em, kita menggunakan loop di sini for i sama dengan satu. Bila i itu dia kurang dari sama dengan n, maka i plus plus ini artinya i akan ditambah, ya akan ditambah gitu. Nah, tapi di sini kita juga menggunakan if statement, teman-teman. Kenapa? Karena gini, logika dari if-nya, bila i di persen 2 ini modulus apa namanya? Modulus untuk mencari bilangan genap dia sama dengan 0, maka printf minus persen d, koma i. Nah, artinya apa, teman-teman? Bila i ketika menggunakan modulus artinya dibagi dua ini, dibagi dua, dia sisanya 0 atau dia bilangan genap yang menunjukkan bilangan genap, maka dia printf-nya dia ada minnya sebelum d gitu. Jadi ini yang memungkinkan semua bilangan genap yang diinput dari hasil inputnya ini, dia akan terus bisa dibilang akan terus min gitu, teman-teman. Jadi mau dia 2, 4, 6, 8, dia akan terus min. Sedangkan 1, 3, 5 dan bilangan ganjil lainnya, dia akan tetap plus gitu, teman-teman. Itulah sebabnya kita gunakan else, printf persen d, i, baru printf. Ini saya gunakan untuk spasi aja biar lebih rapi, return zero gitu. Nah, jadi karena misalnya gini ya, ini outputnya nih, ini teman-teman. Misalnya saya masukkan dua, artinya outputnya nanti dia akan ada bilangan ada dua bilangan, satu dan min dua gitu. Karena kita menggunakan for i sama dengan satu, i kurang dari n, maka i kurang dari sama dengan n, maka i dia plus plus artinya dia akan terus ditambah sesuai dengan jumlah n yang dimasukkan, teman-teman. Dimana ketika eh, dia bisa dibilang mulai masuk ke bilangan genap, dia akan di printnya minus seperti ini, teman-teman. Jadi saya masukkan n itu 2, yang artinya outputnya akan ada dua bilangan, satu dan dua, di mana karena kita sudah menggunakan fungsi ini, dua atau bilangan genapnya dia adalah minus, teman-teman, minus 2. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang tadi, yang ketiga, yaitu input n jika ingin outputnya 1, 3, 5, 7.
di mana bilangan ganjil nol min n data gitu. Nah, artinya apa? Jadi di sini tuh kita akan memprint bilangan ganjil saja, teman-teman. Jadi ketika misal saja nih, saya memasukkan n-nya itu 2 gitu. Maka yang akan di-print dia hanya angka 1 aja. Karena di rentang 1 dan 2 yang ganjil itu hanya bilangan 2. Misal saya masukkan n-nya 5 nih, teman-teman. Maka yang akan di-print outputnya itu hanya akan 1, 3, 5 saja. 2 dan 4-nya tidak akan di-print karena itu merupakan em, bilangan genap, teman-teman. Sedangkan yang di-print dia adalah bilangan ganjil. Langsung saja kita masuk ke codingannya. Ini fungsinya hampir mirip seperti yang tadi, kita inisiasi untuk scanf dan lain-lain. Nah, namun di sini perbedaannya terdapat di sini, teman-teman. Jadi, em, di sini saya menggunakan fungsi bila for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus sama dengan 2. Nah, artinya yang akan bila ini kan diinisiasi sebagai angka 1 gitu, teman-teman. Nah, bila i dia kurang dari sama dengan n, maka i-nya akan terus ditambahkan 2. Yang artinya angka 1 itu akan terus ditambahkan 2, yang artinya 3 gitu. Misalnya kita input 3, maka dia akan diinputkan 5 gitu. Nah, ini akan membuat outputnya itu akan menghasilkan angka ganjil saja gitu, sesuai jumlah n-nya gitu. Misal, di sini saya sudah run, dan di sini ada outputnya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat semua. Outputnya di sini saya inputkan angka 4 gitu, teman-teman. Nah, karena angka 4 ini yang ada di interval 1 sampai 4 itu angka ganjilnya ada 2, yaitu 1 dan 3, maka outputnya dia adalah 1 dan 3 gitu. Sesuai dengan fungsi yang sudah saya codingkan di sini, teman-teman. Misalnya kita memasukkan 6, misalnya kita masukkan intervalnya itu 6 gitu, teman-teman. Maka yang akan di print itu adalah 1, 3, dan 5 seperti itu. Nah, ini untuk yang berikutnya, teman-teman. Bisa kita lihat. Soalnya itu yaitu input n seperti yang tadi. Ini akan terus input n soal nomor 3. Outputnya adalah jumlah faktorial, jadi jumlah perkaliannya gitu. Seperti kita tahu kalau fungsi faktorial itu misal 4 nih ya. Misal 4 faktorial gitu. Itu kan artinya 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Dan itu yang akan kita masukkan di fungsi ini. Seperti biasa, ini tidak akan saya bahas karena sudah saya bahas di uh, coding sebelumnya yang fungsi scanf. Kita akan langsung saja masuk ke fungsi utamanya, yaitu for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus gitu. Jadi i-nya akan terus ditambah gitu. Misal kita masukin 3 ya udah 1, 2, 3 gitu. Nah, untuk fungsi faktorialnya ya sesuai kita udah definisikan. Kenapa saya pakai long kayak gini? Ini tuh supaya istilahnya bisa lebih panjang integernya gitu, teman-teman. Nah, faktorial dikali sama dengan i, artinya faktorial itu artinya adalah hasil perkalian sesuai dengan i-nya gitu. Kali sama dengan i, maka printf persen d, koma i gitu. Nah, di sini kita juga ada if-nya. If i kurang dari n, maka printf kali gitu. Kenapa saya gunakan ini? Ini tuh supaya memang dia nggak ada hubungannya sama faktorialnya, tapi dia untuk visualisasi outputnya saja, teman-teman. Nah seperti ini misalnya 1 kali 2 kali 3. Nah, untuk x-nya ini aja gitu. Nah, ini artinya setiap faktorial itu artinya adalah setiap bilangan i sesuai jumlah n-nya itu akan terus dikalikan gitu dengan depannya gitu. Makanya kita gunakan fungsi ini digabungkan dengan i plus plus gitu, teman-teman. Decreasement itu tadi. Nah, langsung aja kita masuk ke contohnya. Bisa kita lihat, teman-teman, input n-nya saya masukkan 3. Lalu outputnya itu ada 1 kali 2 kali 3, yang hasilnya tentu aja adalah 6 gitu. Sesuai rumus faktorial pada umumnya. Nah, untuk nomor 4 nih, nomor 4 ini ada 4 jenis program. Program A, program B, dan program C yang harus kita running satu-satu. Nah, kita masuk ke program A dulu nih, teman-teman. Program A-nya seperti ini. Nah, langsung saja kita masuk ke analisis. Program A merupakan program perulangan yang memiliki inisiasi awal i sama dengan 0 gitu. Sebelum mengeksekusi perintah printf, program mengecek kondisi i apakah dia lebih dari 9. Karena i itu 0, lebih besar dari 9 adalah salah atau false. Karena 0 tidak lebih besar dari 9, maka pernyataan di dalam blok for tidak akan diproses sama sekali gitu. Nah, artinya program A ini tidak akan dieksekusi atau outputnya tidak ada gitu, teman-teman. Jadi simpelnya kayak gini. Karena i ini 0, jadi variabel itu isinya 0 gitu. Dan ketika dicek bila i lebih besar dari 9, maka i akan terus ditambah dengan angka 3. Apabila kita mungkin tulis i-nya 10 gitu, mungkin i-nya 10, maka dia akan
akan ada outputnya gitu. Misal 10 tambah 3 terus dan lain seterusnya gitu. Nah, tapi karena i di sini sama dengan 0, artinya dia nggak membaca itu lebih dari 9. Dia akan membaca itu kurang dari 9, atau umpamanya dia apakah i lebih dari 9, dia akan eh, bernilai false gitu atau salah atau nol gitu. Itulah sebabnya program ini tidak tereksekusi gitu. Jadi yang i plus sama dengan 3 ini dia tidak dieksekusi sama sekali. Nah, untuk yang program B, ini sebenarnya ada kesalahan pada soalnya. Bisa kita lihat, teman-teman. Di soalnya tidak menggunakan include stdoh, karena perintah soalnya adalah melakukan run dan em, menganalisisnya. Maka saya run dulu yang soal salahnya, teman-teman. Di mana di sini tidak ada library stdoh gitu yang menyebabkan program B ini tidak dapat berjalan. Alasannya kenapa? Kenapa kita harus menggunakan library stdoh? Karena di program B ini ada fungsi seperti misalnya aja kayak printf dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya nggak menggunakan, kita tidak menggunakan stdoh, maka printf ini dia itu nggak tahu nih printf ini tuh apa gitu. Nah, itulah sebabnya programnya akan error gitu. Jadi semua sintaks yang ada di sini, dia bisa dibilang nggak akan bisa baca, teman-teman, selama dia nggak ada library stdoh-nya itu tadi. Nah, bila saya sudah memasukkan include stdoh, maka outputnya akan seperti ini. Kenapa bisa demikian, teman-teman? Nah, kita akan masuk ke analisis. Bila sudah diperbaiki, output program B akan seperti gambar di atas. Instruksi for yang ada tanda titik koma dua kali pada program B merupakan instruksi perulangan yang tidak memiliki batas awal, batas kondisi akhir, maupun interval secara spesifik di dalam kurungnya. Karena tidak ada kondisi salah atau false untuk menghentikan atau break programnya, tidak ada instruksi break. Nah, ya, itu benar. Program akan terus melakukan increment, pada variabel i dan mencetaknya hingga program dihentikan paksa atau crash atau memori penuh. Jadi dia akan terus diulang, akan terus dicetak loopnya, akan terus bertambah 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Dan dia nggak akan berhenti, teman-teman. Dia nggak akan break. Penyebab programnya ini berhenti apabila nanti kita scroll ke bawah, dia ada endingnya, ada akhirnya. Itu sebenarnya disebabkan oleh crash atau memori gitu. Jadi itu benar-benar faktor yang di luar kendali kita. Tapi sebenarnya kalau tidak ada faktor memori dan crash itu tadi, dia akan terus berjalan karena di sini tidak ada inisiasi break untuk menghentikan programnya, teman-teman. Tidak ada suatu kondisi di mana program ini bisa berhenti seperti itu. Nah, lalu kita akan masuk ke program C. Program C-nya seperti ini, teman-teman. Nah, ini merupakan program decreasement ya. Program decreasement kayak seperti yang tadi nomor 2. Bisa kita lihat in i for i sama dengan 100. Bila i dia apa namanya lebih dari sama dengan 5, maka i akan terus dikurangi, teman-teman. Nah, ini kita langsung baca aja. Adalah bentuk perulangan menurun atau decreasement. Nah, sesuai yang saya bahas tadi, karena menggunakan minus-minus, alih-alih menggunakan plus-plus. Kalau plus-plus itu yang increasement, yang akan terus bertambah. Ya, contohnya seperti yang program B ini tadi ya. Itu contoh increasement, teman-teman. Nah, karena hal tersebut, kondisi batas akhirnya adalah selama i lebih besar atau sama dengan 5. Dilihat dari ini, i lebih besar sama dengan 5 dengan interval interval pengurangan 1 atau i min min. Karena hal tersebut, output dari program C akan cetak angka secara mundur. Jadi dari 100 sampai 5 akan terus cetak sampai mundur, dan breaking point-nya itu ketika dia sudah menyentuh angka 5, teman-teman. Baru programnya di situ stop. Seperti itu. Nah, ini bisa dibilang salah satu yang paling menarik untuk program D, yang salah satu yang paling kompleks. Dimana kita bisa lihat soalnya, ini programnya. Nah, program D merupakan program yang memiliki output perulangan naik atau increment gitu. Jadi beda sama ini ya, yang merupakan decrement. Nah, di mana em, I-nya ini itu sama dengan 0 gitu. Dengan interval interval penjumlahannya itu 1. Bisa kita lihat karena I sama dengan 100, sama dengan 0. Jadi selama I dia kurang dari 100, maka I akan terus ditambah. Nah, tapi di sini ada if statement-nya gitu. Apabila I ini sama dengan 100 atau I menyentuh 100, maka dia akan break. Jadi di sini mungkin teman-teman akan berpikir breaking point-nya itu ketika dia sudah sama dengan 100 gitu. Mari kita lihat, teman-teman. Nah, meskipun terdapat instruksi break untuk menghentikan program sebelum mencapai batas akhir, instruksi break tersebut diberi syarat kondisi if i sama dengan 100 gitu. Syarat ini tidak akan pernah terpenuhi karena i akan secara otomatis break atau berhenti ketika nilai i mencapai angka 99. Dari mana? Dari fungsi for-nya, teman-teman. Bisa kita lihat dia tidak ada sama dengannya. Jadi artinya dia nggak akan pernah menyentuh angka 100. Dan selama dia kurang dari 100 atau
99 aja, itu tuh programnya udah otomatis berhenti. Jadi fungsi if i sama dengan 100 ini sebenarnya nggak akan pernah dieksekusi di program ini, teman-teman. Karena bisa dibilang orang sebelum nyampe 100 aja dia sudah berhenti gitu. Karena kan nggak mungkin misalnya dia berhenti terus ngejalani program lagi sampai 100 baru selesai. Enggak, teman-teman. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Jadi selama dia bisa dibilang dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 99 atau kurang dari 100, programnya akan langsung berhenti. Kenapa yang sebelumnya tidak demikian? Sebenarnya terletak dari tanda matematika yaitu I kurang dari 100. Jadi ini bukan I kurang dari sama dengan 100, tapi benar-benar I kurang dari 100. Selama nilai I ini kurang dari 100 atau 99 aja sudah cukup, maka program otomatis akan berhenti, teman-teman. Tanpa harus mengeksekusi perintah if I sama dengan 100 program break. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan soal terakhir bagian program D ini sekaligus menutup video pembahasan Learning Journal pada kali ini, teman-teman. Sebelumnya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.